Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghadiri seruan Allah, menghadiri undangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Jumu'ah 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan qudwah, Allah jadikan panutan, Allah jadikan contoh bagi seluruh umatnya termasuk kita, agar apa yang beliau ajarkan dapat kita ikuti dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi umatnya yang selamat di dunia dan di akhirat. Para jemaah rahimakumullah, kata kurnia atau karunia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu pemberian atau anugerah dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Karunia Allah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh hambanya. Bahasa ayat Al-Quran adalah fadlullah atau min fadlillah. Karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam surah Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Para jemaah rahimakumullah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita begitu banyak macamnya. Baik karunia itu berupa harta yang kita miliki, istri yang salihah, anak-anak yang salih dan salihah, dan yang terpenting lagi adalah nikmat-nikmat yang begitu banyak, diantaranya adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kedatangan kita ke tempat ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati dan langkah kita menuju tempat ini untuk menunaikan salat Jum'ah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mampu mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala namun tidak tergerak hatinya untuk datang melangkahkan kakinya ke masjid ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru kita,
Dalam surah Jum'ah yang saya bacakan di atas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Fas'au, segera. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk sementara waktu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Para jemaah rahimakumullah, ini adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika Allah panggil tidak ada kata nanti, maka bersegera. Para jemaah rahimakumullah, kita lihat contoh di Masjidil Haram. Ketika kumandang azan sudah terdengar, maka seluruh pedagang menutup dagangannya, bahkan meninggalkan para pembelinya. Secara otomatis ditinggalkan, berhenti langsung, datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir pada Allah. Maka kita yang bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil, maka kita harus segera hadir. Kita tinggalkan seluruh aktivitas kita karena itu adalah hal yang terbaik. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka ketika salat Jumat sudah dilaksanakan, selesai dilaksanakan, kita diperintahkan untuk kembali fantashiru fil ard, untuk kembali bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita kembali. Ketika Allah panggil, tidak lantas Allah tahan kita untuk tidak mencari rezekinya, namun Allah perintahkan kita kembali kepada aktivitas kita. Yang di kantor silahkan melanjutkan, yang berdagang silahkan melanjutkan, yang bekerja di tempat lain silahkan melanjutkan pekerjaannya, mencari fadlullah, karunia Allah. Maka disitulah Allah akan berikan karunia-karunia yang Allah miliki kepada hamba-hamba yang saleh. Di ayat ini kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira. Dalam beraktivitas kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Maka dalam aktivitas kita, bermuamalah kita, yang berdagang, maka dagangannya pun dagangan yang berkah karena jauh dari kecurangan-kecurangan. Karena kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beralasan tidak melaksanakan salat Jumat karena pekerjaan, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari rezeki. Padahal tahu hari Jumat itu yang manggil untuk sholat Jumat adalah sang pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Namun banyak orang yang lupa ketika Allah panggil untuk sholat Jumat, yang memanggil itu adalah yang memberikan rezeki. Orang khawatir dagangannya tidak laku karena sholat Jumat. Orang khawatir pekerjaannya akan terbengkalai ketika dia sholat Jumat. Para jemaah rahimakumullah, banyak orang yang mencari karunia Allah semata-mata hanya materi, namun lupa dengan karunia Allah yang begitu besar, yaitu kesehatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang luar biasa, banyak, tak terhingga. Kita tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
Sebagaimana firman Allah dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita para jemaah sekalian. Lalu apa kewajiban kita terhadap nikmat atau anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita? Kewajiban kita adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri karunia Allah, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan karunia yang lebih banyak kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita merupakan karunia terbesar para jemaah sekalian. Orang tidak sadari ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, dan orang suka lupa dengan karunia ini. Dengan nikmat ini orang lupa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia sering lupa, manusia sering terlena. Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat sehat. Orang lupa para jemaah sekalian ketika dia sehat bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan begitu besar. Dia baru sadar bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa besar Allah berikan kepadanya ketika dia sudah merasa sakit. Kalau sudah diopname di rumah sakit, tangannya diinfus, hidungnya ditempel selang, baru dia sadar betapa nikmatnya orang sehat. Para jemaah rahimakumullah, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Banyak di antara saudara kita yang sakit kemudian berobat mencari rumah sakit yang terhebat, mencari rumah sakit yang memiliki alat-alat kedokteran yang hebat, sampai mereka pergi ke luar negeri. Mana rumah sakit yang terbaik? Saudara kita tidak mempedulikan lagi berapa harta yang harus dia miliki, dikeluarkan untuk berobat. Mobil dia jual, rumah dia jual, aset dia jual, digunakan biaya untuk berobat. Apa yang dicari? Satu, kesehatan yang hilang pada dirinya. Ternyata kesehatan adalah nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita yang begitu besar, yang justru banyak dilupakan oleh manusia. Ketika sudah sakit tak berdaya, baru dia ingat-ingat kembali masa jayanya, masa-masa sehatnya yang dia gunakan untuk hura-hura, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jatuh sakit baru dia sadar, setiap tarikan nafasnya menyebutkan asma Allah, Allah, Allah. Kenapa saya diuji seperti ini? Para jemaah rahimakumullah, ketika orang sehat mencari rezeki, dia lupakan Allah. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa dengan alasan mencari rezeki. Setelah harta terkumpul, ternyata para jemaah sekalian, dibandingkan nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya, hartanya tidak ada apa-apanya. Orang rela menghabiskan seluruh hartanya demi kesehatannya, tapi rasa-rasanya tidak ada orang yang rela berkorban kesehatannya untuk mencari hartanya. Tidak ada. Tidak ada orang yang rela sakit demi untuk mendapatkan harta. Tidak ada. Karena dia sadar kesehatan adalah nikmat yang paling besar Allah berikan, yang justru dilupakan oleh manusia. Maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dan yang kedua adalah waktu luang. Waktu luang adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya waktu luang itu kita gunakan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang dengan waktu luangnya justru dia gunakan untuk yang foya-foya aja. Waktu luangnya dihabiskan untuk hal-hal yang tak berguna.
sehingga yang ada adalah penyesalan-penyesalan nanti di akhirnya. Dua nikmat inilah, dua karunia inilah yang Allah berikan kepada kita, dan justru itu yang sering dilupakan oleh kita. Nikmat sehat dan waktu luang. Para jemaah rahimakumullah, mumpung kedua nikmat ini masih diberikan kepada kita, kesehatan dan waktu luang, maka mari kita gunakan untuk menambah amal kita, untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karunia Allah yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan tidak bisa kita hitung dengan jari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yang akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri wa suturi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya dengan cara kita mengucapkan hamdalah diiringi dengan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur kita terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai karunia yang Allah berikan kepada kita nanti malah berubah menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kufur, karena kita ingkar terhadap nikmat Allah, terhadap karunia Allah, maka Allah berikan azabnya kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita hendaknya selalu menyadari bahwa karunia Allah itu pasti nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Kesehatan yang kita miliki, hidup kita yang penuh keberkahan ini, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Kita sebagai pemimpin di dalam keluarga kita pasti akan dimintai tanggung jawab pula atas apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, malaikat yang keras. La ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita untuk menjaga, melindungi diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.